Di era digital ini kita mungkin tidak akan asing dengan apa itu penipuan. Mungkin penipuan itu seakan-akan seperti barang receh atau ibarat tahu tempe yang kerap kita jumpai di warung-warung makan murahan atau warung-warung makan di pinggir jalan. Ketika kita lapar dan membeli suatu makanan, kita pasti akan seringkali melihat adanya tahu tempe. Mungkin itu adalah apa ya, metafor yang sangat cukup buat untuk menggambarkan penipuan di era digital ini. Kita mungkin akan apa ya, tidak akan kesusahan ketika kita mencari sesuatu atau berita tentang penipuan di media cetak atau media online, atau mungkin sekarang kita mencari apa-apa di media online, kita akan dengan mudah menemukan berita tentang penipuan tadi. Coba teman-teman searching tentang berita penipuan. Seluruh media online hampir semuanya memiliki berita-berita penipuan, entah itu hoax, entah itu berita penipuan di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan semacamnya. Mungkin penipuan atau mungkin penipuan ini juga ibarat seperti dusta. Noam Chomsky juga Hannah Arendt membicarakan keduanya ini dalam apa ya, suatu media yang memang berpengaruh atau memiliki peran yang banyak terhadap apa ya, seperti penipuan, entah itu semacam propaganda atau semacamnya. Namun yang sering apa ya, yang sering membuat kita terkena sebagai korban penipuan adalah orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan orang-orang yang boleh dikatakan teman. Kita tahu di mana rumahnya, di mana tempat tinggalnya, sangat dekat dengan tempat tinggal kita, dan ketika dia membicarakan tentang apa ya, tentang suatu dengan suatu omongan yang seakan-akan sangat sangat terpercaya atau seolah-olah dia pakar di bidang itu. Akhirnya kita terpaksa atau secara tidak sadar kita menjadi pendengar yang baik atas omongan dari si orang atau si teman yang sejatinya apa ya, secara sekilas atau secara cepat kita percaya, dan apa-apa yang keluar dari omongannya begitu saja kita mudah kita telan secara mentah-mentah. Dan inilah yang apa ya, yang membuat kita atau mungkin sebagian dari kita pernah menjadi korban atas penipuan-penipuan receh semacam ini. Ini adalah penipuan-penipuan atau apa ya, kalau di lingkungan saya atau di tempat saya tinggal di Lamongan, mungkin mereka akan bilang banyak omong, dan banyak omong ini dengan istilah ngetupuk. Seakan-akan kita apa ya, kita percaya dengan apa yang diomongkan dia, dan ketika dia mau melancarkan apa yang diinginkan oleh si orang yang si teman yang telah kita percaya, mungkin kita akan dengan mudah masuk ke perangkap si orang ini, teman ini, dan sialnya kita akan menderita kerugian dan semacamnya. Kasus-kasus semacam ini mengingatkanku pada sebuah pembacaan terhadap tokoh Ushikawa dalam novel 1984 karya Haruki Murakami. Dalam novel ini Ushikawa ini bukanlah tokoh yang rupawan, bukanlah tokoh yang enak dipandang atau enak dibayangkan ketika kita membaca novel tadi. Novel 1984 ini memunculkan tokoh bernama Ushikawa ini sebagai apa ya, sebagai seorang yang
uh, cukup menakutkan menurutku ketika di awal ia muncul ketika ia menawarkan suatu dana sosial terhadap Tenggo atas bakat yang dimiliki Tenggo dalam menulis novel. Ushikawa ini menawarkan suatu jaminan, entah itu keselamatan, entah seperti jaminan sosial lah, untuk orang-orang yang memiliki jiwa seni dan bakat yang harus dikembangkan. Namun ketika kemunculan si tokoh Ushikawa ini, ia memang di sini dikatakan bahwa memang ia memiliki retorika yang bagus Ushikawa ini, atau memiliki suatu cara pengucapan yang persuasif, ditujukan memang untuk untuk mengait orang yang ingin diajak oleh si Ushikawa ini. Pada saat itu Tenggo memang menolak ajakan dari si Ushikawa ini atau tawaran terhadap dana sosial yang memang khusus untuk dirinya. Ushikawa ini kedua kalinya dia muncul setelah setelah kematian dari seorang pemimpin sekte. Di sini si orang-orang dari sekte atau orang-orang penting dari sekte ini menemui Ushikawa dan meminta bantuan untuk mencari identitas tentang seorang yang cukup misterius juga. Dalam sudut pandang Ushikawa tentu saja Aomame ini tokoh yang menurutku ia tidak memiliki banyak informasi di media sosial atau bahkan mesin pencari di Google semacamnya, itu tidak akan mendapatkan informasi atau foto dari si Aomame ini, tokoh yang telah membunuh pemimpin dari suatu sekte tadi. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana Ushikawa mencari informasi terhadap Aomame. Bagaimana dia harus mencari seorang yang hanya dikatakan atau dideskripsikan oleh orang-orang penting dari sekte tadi. Mungkin kita bisa membayangkan bagaimana mungkin mereka mendeskripsikan hanya sekilas dari mereka melihat secara orang umum saja, dan Ushikawa melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Jadi ya memang seperti itu, ada imbalan untuk seorang pencari informasi tentang seorang. Dan yang menarik di sini adalah Ushikawa atau skeptisisme Ushikawa. Jadi Ushikawa ini memang di suatu bab di novel ini ia membahas tentang Ushikawa, tentang dari mana dia berasal, dari suatu keluarga yang bagaimana, dan bagaimana juga masa lalu Ushikawa, bagaimana Ushikawa ketika masih kecil, bagaimana juga hubungan Ushikawa dengan orang-orang di sekitarnya. Namun yang membedakan Ushikawa dengan orang-orang di sekitar adalah ia membaca buku. Ia ia memikirkan banyak hal yang mungkin tidak banyak yang orang pikirkan. Jadi ketika Ushikawa membaca buku, ia memunculkan suatu rasa kritis terhadap banyak hal yang ia anggap sebagai suatu kebenaran semacam itu. Namun ia tidak menelan secara mentah-mentah kebenaran itu. Jadi sangat bagus sekali dalam suatu bab itu, menurutku cara menganalogikan Murakami terhadap pikiran Ushikawa adalah pikiran Ushikawa atau rasa kritis terhadap sesuatu. Ia selalu meragukan suatu kebenaran yang ia peroleh atau informasi yang ia peroleh, apakah memang ini informasi yang benar-benar betul, sehingga dari
suatu informasi ini Yoshikawa memunculkan banyak pertanyaan, meragukan setiap sudutnya. Analoginya seperti ketika Yoshikawa memiliki beberapa anjing. Jadi anjing ini adalah suatu pertanyaan. Jadi analogi dari pertanyaan yang dilemparkan Yoshikawa terhadap suatu kebenaran yang ia dapat. Ia membiarkan anjing ini di padang rerumputan, membiarkan anjing ini berputar-putar, bermain, saling kejar atau saling berkelahi. Seakan-akan ia tidak ingin kebenaran ini suatu yang tidak mutlak, tidak merupakan kebenaran hakiki, sehingga si anjing-anjing ini diberi kebebasan yang leluasa di padang rumput. Ia boleh berlari sejauh mungkin, boleh berguling-guling di rumput, boleh semacamnya, dan itu tujuannya hanya untuk mencari suatu kebenaran, sehingga memang benar-benar informasi yang didapat adalah kebenaran. Dan ini Yoshikawa refleksikan terhadap suatu kasus ini, bagaimana Yoshikawa menyelidiki tentang Aomame, orang seperti apa dia dan apakah memang ini orangnya, sehingga semua informasi yang menjadi hipotesis si Yoshikawa ini benar-benar terbukti bahwa inilah kebenaran yang sebenarnya. Dan mungkin skeptisisme semacam inilah yang jarang kita atau mungkin kebanyakan orang yang menjadi korban penipuan itu kehilangan sikap semacam ini. Jadi ada bagusnya ketika kita mendapat informasi dan kita meragukan apakah informasi ini benar atau tidak. Nah, inilah yang dilakukan Yoshikawa dalam novel ini, dalam 1Q84 Haruki Murakami ini. Seakan-akan ya memang cukup relevan juga ketika kita meniru apa yang Yoshikawa lakukan terhadap sesuatu yang datang ke kita sebagai suatu informasi. Nah, mungkin semacam inilah yang ingin Murakami sampaikan, atau hanya cerita yang mungkin bisa menjadi refleksi kita terhadap kehidupan nyata. Mungkin itu saja dari saya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, komen, dan share. Mungkin itu saja, sampai jumpa di konten yang selanjutnya. Terima kasih.